Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Anak-anakku semuanya, anak-anak madrasah persiapan sanawiyah Tasywiqut Thullab Salafiyah yang senantiasa selalu kami sayangi. Sebelumnya mari kita haturkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmatnya, serta kita semuanya selalu diberi kesehatan, kemudahan dalam belajar. Yang kedua kalinya, sholawat serta salam selalu kita haturkan kepada beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan iringan bacaan Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Dengan iringan bacaan sholawat tersebut, kita menjadi umat beliau yang selalu diberi tuntunan dan insya Allah kelak diberikan syafaat oleh beliau. Amin ya rabbal alamin. Sebelum pelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita membaca suratul Fatihah terlebih dahulu dengan maksud agar supaya dalam kita mempelajari kitab-kitab beliau diberikan kemudahan, diberikan kelancaran, serta kita semuanya diberikan ilmu yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina Pada kesempatan kedua kali ini, alhamdulillah, kitab telah berada di tangan saya. Yang pertama ini adalah kitab tajwid. Ini adalah kitab tajwid, namanya kitab Syifaul Janan. Yang kedua ini adalah kitab risalah, namanya Risalatul Qurra wal Huffaz. Kedua kitab ini pembahasannya saling berkaitan, ya. Yang kitab Syifaul Janan membahas tentang tata cara atau tajwidul Quran, ya. Bagaimana cara membaca Al-Quran, kaidah-kaidah tajwidnya seperti apa. Dan yang kedua adalah Risalatul Qurra wal Huffaz. Kitab risalah ini membahas tentang bacaan-bacaan yang ada di Al-Quran, bacaan-bacaan gharib, ya. Kalau ada bacaan ini bacanya seperti ini, sama halnya dengan yang kita pelajari dengan kitab Yambu'ah seperti pada jilid 6 ataupun Qiraati, ya, pada juz 6 seperti itu. Sebelum kita mulai, mohon dipersiapkan kedua kitab ini, ya. Kedua kitab ini mohon dipersiapkan, dan juga buku tulisnya dipersiapkan terlebih dahulu, serta
alat tulis juga dipersiapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai yang dari tajwid dulu ya. Kemarin sudah saya suruh untuk menghafal 2 bait yang berada di kitab. Saya ulangi lagi, nanti mohon dibaca bareng-bareng dengan saya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa shalla rabbuna ala nabiyil mustafa habibina wa alihi wa sahbihi wa man qara wa haka fi tajwidina man hurrira. Sekali lagi baca bersama-sama. Alhamdulillahi wa shalla rabbuna ala nabiyil mustafa habibina wa alihi wa sahbihi wa man qara wa haka fi tajwidina man hurrira. 2 bait ini mohon dihafalkan. Untuk maknanya nanti insya Allah kalau kita bisa bertemu, nanti kita maknai bersama-sama. Kita lanjut pada bait ketiga, keempat, dan kelima. Bisa dibuka di halaman 4. Bisa dibuka di halaman 4 bait ketiga. Sammaituhu hidayata sibyani arju ilahi ghayatar ridwani. Sammaituhu hidayata sibyani arju ilahi ghayatar ridwani. Yang halaman 4 yang bawah. Ahkamu tanwinin wa nunin taskunu indal hijai khamsatun tubayyanu. Ahkamu tanwinin wa nunin taskunu indal hijai khamsatun tubayyanu. Halaman 5. Izharun idghamun ma'al gunnati au bi ghairiha wal qalbu wal ikhfar waw. Izharun idghamun ma'al gunnati au bi ghairiha wal qalbu wal ikhfar waw. Mohon 3 bait ini dihafalkan. Cara menghafalnya dibaca berkali-kali dahulu, sampai lisannya menjadi terbiasa dengan bait-bait tersebut, baru dihafalkan. Dan juga mohon ditulis di buku tulis seperti halnya kemarin ya, 3 bait ini, mulai sammaituhu sampai yang ketiga bait idharun idghamun. Pada kitab ini alhamdulillahi wa shalla rabbuna itu Mbah Musannaf atau pengarang selalu, setiap karangan kitab itu selalu diawali dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga sahabat-sahabatnya. Kenapa? Agar kitab beliau selalu dilindungi Allah dan juga selalu diberi kemudahan serta kelancaran ketika mengarang kitab tersebut.
Alhamdulillahi wa shalla rabbuna ala nabiyil mustafa habibina wa alihi wa sahbihi wa man qara wa haka fi tajwidi nazman hurrira. Kitab ini berbentuk bait-bait, sajak-sajak tentang ilmu tajwid, beberapa nazam-nazam tentang ilmu tajwid. Sammaituhu hidayatas sibyani arju ilahi ghayatar ridwani. Bait-bait ini asal mulanya adalah dari kitab Hidayatas Sibyan. Bait-bait Hidayatas Sibyan lalu diterjemahkan menjadi kitab Syifaul Janan. Ini pertama kali awal-awal pembahasan kitab yaitu adalah muji atau kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Halaman 4. Nah, setelah muji kepada Allah, dening Allah Subhanahu wa taala, lalu masuk ke bab yang pertama, yaitu bab ahkamit tanwini wan nunis sakinah. Ya, bab yang pertama adalah bab tentang hukum-hukum non sukun dan tanwin. Ya, semoga semuanya sudah pernah mempelajari ya. Semuanya sudah pernah mempelajari dan jangan sampai dilupakan. Ahkamu tanwinin wa nunin taskunu indal hijai khamsatun tubayyanu. Ya. Hukum-hukum non sukun dan tanwin. Beberapa hukum non sukun dan tanwin ketika bertemu huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah jumlahnya ada 28. Ya. Huruf hijaiyah jumlahnya ada 28. Apa itu hukum-hukumnya? Izharun idghamun ma'al gunnati au bi ghairiha wal qalbu wal ikhfar wa. 5 itu apa saja? Yang pertama adalah izhar. Yang kedua adalah idgham ma'al gunnah. Idgham ma'al gunnah. Yang ketiga adalah idgham bi ghairi gunnah. Yang keempat adalah iqlab. Yang kelima adalah ikhfa. Yang pertama adalah izhar. Nah, izhar itu dibaca jelas atau mengeluarkan huruf dari makhrajnya tanpa dengung, tanpa berngengeng. Contohnya min ainin non sukun bertemu ain tanpa dengung, bukan dibaca min ainin, bukan begitu. Tapi dibaca izhar ya, tanpa dengung jelas min ainin. Yang kedua idgham ma'al gunnah. Kalau biasanya disebut idgham bi gunnah. Ya, yaitu kalau di kitab manjingake huruf awal maring huruf kaping pindho sekira dadi huruf siji kang ditasdid serana berngengeng. Ya. Atau memasukkan huruf yang pertama kepada huruf yang kedua. Nah, contohnya may ya'mal man ya'mal, langsung nun sukun langsung dimasukkan ke ya-nya. Jadi langsung setelah ma langsung ke ya, may.
bukan man ya'mal, bukan begitu, tapi may ya'mal. Memasukkan huruf pertama ke dalam huruf kedua. Huruf pertamanya nun sukun dimasukkan ke dalam ya, dengan berngengeng, dengan dengung. May ya'mal, seperti itu. Itu namanya idgham ma'al gunnah atau idgham bi gunnah. Yang ketiga adalah idgham bi ghairi gunnah atau idgham tanpa berngengeng. Idgham memasukkan huruf yang pertama kepada huruf yang kedua tanpa gunnah, tanpa berngengeng, tanpa dengung. Ya. Contohnya milladunhu, milladunhu, min ladunhu. Nun sukun bertemu lam. Nun sukun bertemu lam, milladunhu. Nun sukun bertemu lam, ya. Nunnya dimasukkan ke dalam lam. Milla, bukan min la tapi milla, ya, tanpa dengung, tanpa berngengeng. Milladunhu, bukan seperti itu, tapi milladunhu, tanpa dengung. Nah, itu namanya adalah idgham bi ghairi gunnah atau idgham bila gunnah. Yang keempat adalah iqlab. Nah, iqlab seperti contoh mim ba'dihi adalah genteni tanwin atau nun mati ing mim. Jadi nunnya diganti dengan mim. Mim ba. Nah, tulisannya min ba'dihi dibaca mim ba'dihi, ya, nunnya diganti mim. Itu namanya iqlab. Iqlab hurufnya cuma satu, ba, ketemu ba. Yang kelima adalah ikhfa. Ikhfa kalau di buku-buku yang lain adalah namanya ikhfa hakiki. Ikhfa yaitu kalau di kitab nyamarake wacan antarane izhar lan idgham. Serana berngengeng. Itu namanya ikhfa. Seperti contoh rijalun shadaqu, rijalun shadaqu, di situ ada rijalun shadaqu, ya, ada tanwin bertemu shad, bukan dibaca rijalun shadaqu, ya, tapi dibaca rijalun shadaqu, suaranya agak samar, tidak berngengeng, tidak dengung. Nah, itu yang namanya adalah ikhfa. Nah, bisa dicatat semuanya, ya, untuk makna insya Allah nanti ketika bertemu, nanti insya Allah kita maknai bersama-sama. Itu adalah sekilas penjelasan saya tentang 3 bait, kelanjutan 3 bait dari kitab Syifaul Janan tajwid ini, ya. Semoga ada manfaat dan barokahnya kepada kalian semuanya. Kita lanjutkan lagi ke kitab yang selanjutnya, yaitu kitab Risalatul Qurra wal Hufad atau pelajaran risalah. Langsung kita gabung saja. Pada kitab risalah ini bisa dibuka pada halaman 12. Kita buka halaman 12. Syighot ta'awud, ya, bacaan ta'awud. Membaca ta'awud. Ta'awud itu apa? Apa itu ta'awud? Ta'awud adalah bacaan
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu adalah bacaan ta'awudz. Itu shayghot ta'awudz itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu bacaan ta'awudz, shayghot ta'awudz. Hukum membaca ta'awudz adalah sunnah. Ketika di awal maupun ketika di tengah surat. Ketika kita membaca di awal surat, kita baca ta'awudz dulu, ataupun ketika kita membaca surat yang panjang, ketika tengah-tengah kita sudah shadaqallahul azim, lalu meneruskan lagi besok kita baca ta'awudz, hukumnya adalah sunnah. Pada bab shayghot ta'awudz ini menjelaskan tentang bacaan-bacaan ta'awudz yang mungkin beberapa kali kita mungkin mendengar bacaan-bacaan ta'awudz. Yang pertama bacaannya adalah yang biasa seperti yang kita lantunkan ketika sehari-hari. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, itu adalah bacaan yang utama, bacaan yang diriwayatkan oleh Rasulullah. Cara membaca ta'awudz itu seperti itu. Nah, nanti yang kedua, nanti bacaannya jumlahnya ada 5. Ya, jumlahnya ada 5. Yang pertama adalah tadi yang biasa sering kita baca sehari-hari. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, dan yang kelima adalah bacaan yang boleh dibaca menurut para ulama qiraah. Itu boleh membaca ta'awudz seperti itu. Tapi yang paling utama adalah yang pertama, yang sering kita baca sehari-hari. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu yang pertama. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu yang bacaan ta'awudz, shayghot ta'awudz yang pertama. Shayghot ta'awudz yang kedua, ya, bisa didengarkan. Bacaannya adalah halaman 13, bisa disimak. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Itu adalah bacaan shayghot ta'awudz yang kedua. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ya, ada tambahan setelah a'udzu billahi, ada tambahan as-samii'il 'aliim. Itu adalah yang kedua, shayghot ta'awudz yang kedua. Bisa ditulis dan bisa dihafalkan kelima bacaan ta'awudz ini nanti semuanya. Coba kita baca bersama-sama shayghot ta'awudz yang kedua. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Itu shayghot ta'awudz yang kedua. Shayghot ta'awudz yang ketiga adalah a'udzu billahil azim minasyaitonir rajim. Saya ulangi. A'udzu billahil azim minasyaitonir rajim. A'udzu billahil azimi, ada tambahan azimi. Tadi yang kedua adalah as-sami'il 'alim. Setelah a'udzu billahi as-sami'il 'alimi minasyaitonir rajim. Yang ketiga a'udzu billahil 'azimi minasyaitonir rajim. Itu yang ketiga, ada tambahannya adalah al-'azim. Dan yang keempat bacaannya adalah
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innahu huwas samiul alim. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innahu huwas samiul alim. Tambahannya yang keempat berada di belakang adalah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innahu huwas samiul alim. Itu adalah yang keempat. Untuk selanjutnya yang kelima, kita baca dahulu. Yang keempat bareng-bareng bersama-sama kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innahu huwas samiul alim. Itu adalah bacaan shayghot ta'awudz yang keempat. Selanjutnya yang terakhir shayghot ta'awudz yang kelima. Shayghot ta'awudz yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Ini yang kelima adalah bacaan A'udzu billahil azimis sami'il alim minasy syaithanir rajim. A'udzu billahil azimis sami'il alim. Ada tambahan al-azim, as-sami', al-alim di tengah setelah a'udzu billah. A'udzu billahil azimis sami'il alim minasy syaithanir rajim. Coba kita lantunkan bersama-sama. A'udzu billahil azimis sami'il alim minasy syaithanir rajim. Itu adalah 5 bacaan ta'awudz. Yang pertama masih ingat ya, seperti biasa, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sudah kita hafalkan. Yang kedua, A'udzu billahis sami'il alim minasy syaithanir rajim. Yang kedua, ada tambahannya di tengah as-sami'il alim. Yang ketiga, A'udzu billahil azim minasy syaithanir rajim. Yang ketiga ada tambahannya al-azim di tengah. Billahi, a'udzu billahil azim. Ya. Yang keempat, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innahu huwas samiul alim. Ya, yang keempat ada innahu huwas samiul alim di akhir. Yang kelima, a'udzu billahil azimis sami'il alim minasy syaithanir rajim. Itu di tengah-tengah ada tambahan al-azim as-sami'il alim. Itu adalah 5 bacaan ta'awudz. Ya, mohon kelima bacaan tersebut dihafalkan juga. Pokoknya bacaan-bacaan tersebut dihafalkan. Kalau mungkin kalian menemukan bacaan tersebut di luar, ya, ketika ada qori membaca a'udzu billahis sami'il alim, biar kalian tidak kaget bahwa bacaan tersebut itu diperbolehkan oleh para ulama. Tetapi bacaan yang paling baik, ya, bacaan yang paling utama dibaca adalah yang ta'awudz yang pertama, yang sering kita baca sehari-hari. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun bacaan ketika kalian membaca, melihat di Al-Quran, biasanya di surat At-Taubah kan tidak boleh membaca basmalah.
haram membaca basmalah. Di situ membaca ta'awud. Ta'awudnya panjang sekali ya. Yang lebih baik tetap membacanya adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, seperti itu ya. Itu adalah bab yang pertama adalah shaykhot ta'awud, bacaan ta'awud. Jumlahnya ada 5 seperti tadi ya. Itu dihafalkan, ditulis, dihafalkan. Jangan lupa buku tulisnya dibedakan antara tajwid dan risalah. Soalnya nanti insya Allah ketika pelajaran sudah luring, ketika situasi sudah membaik, nanti kedua pelajaran tersebut bukan menjadi satu seperti ini, tetapi dua pelajaran tersebut berbeda-beda ya. Mohon disiapkan 2 buku tulis untuk mencatat tentang pelajaran risalah dan pelajaran tajwid ya. Cukup sekian pembahasan dari saya pelajaran hari ini. Semoga ada manfaat dan barokahnya. Kita akhiri pembelajaran untuk hari ini dengan berdoa ya. Kalau biasanya di sekolah diajarkan berdoa untuk Maulaya sholli ya, bisa dibaca Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahimi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.